Kiai Dr. Haji Muhammad Azhairi. Mohon maaf, saya minta izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bina astaghfirullah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil masyaallah kan wa man lam yashra yakun wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yatalil muhtadin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من قدرهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى حتى نزل عيسى ابن مريم. وقال في حديث الأخرى بادروا بالأعمال الصالحات ستكون الفتن ككتف الليل المسلم يصبر رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبر كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقاتل على الجبل. الحديث المقال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونفعنا ذلك. Punya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam majelis yang mulia di majelis kajian studi Islam terlibat bersama pembina kita Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Azhairi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dan juga dalam kajian kali ini sama dimoderatori oleh Abang Mehdi ya, Abang Mehdi Ghazali. Alhamdulillah ini kali yang kedua barangkali kita bertemu ya. Kalau mungkin dalam kajian lain mungkin saya pernah ketemu sebelum mungkin Pak, tapi kalau di Masjid Abu Bakar alhamdulillah masih ingat saya bertemu di Cawang ya. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala dan hamba Allah yang dirahmati Allah, mohon maaf nih Pak Kiai, saya minta izin menyampaikan sharing saja terkait dengan tema kita ya, tentang konspirasi global yang dilakukan oleh Illuminati ya. Betul itu temanya kan Bapak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, pramoga yang bagus berwarna. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada satu bangsa yang paling banyak disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu bangsa Bani Israel. Nah, ketika banyak disebut oleh Allah SWT, apakah kebaikannya atau keburukannya? Nampaknya paling banyak keburukan. Di dalam Al-Quran kalimat Bani Israel ini banyak disebutkan, dan yang terkait dengan banyak disebutkan ini adalah keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa satu bangsa ini tidak boleh dilupakan keburukan, betapapun tidak semuanya buruk. Cerita yang baik-baik itu pun banyak. Apalagi kita tahu di dalam sejarah disebutkan bahwa para nabi dan rasul ini didominasi oleh Bani Israel, ya, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari 124.000 nabi yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Ahmad dari hadis dari Abu Dzar al-Ghifari, bahwa Bani Israel ini memiliki nabi 123.988 orang nabi Bani Israel. Hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, karena Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun tarabbahu nabiyyan dan nabiyyan adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi dan rasul. Setiap kali meninggal satu nabi maka buru-buru diutus nabi berikutnya. Jadi tidak pernah ada satu momen pun yang lepas kosong tanpa ada seorang nabi dari Bani Israel. Artinya hanya 12 saja yang nabi bukan Bani Israel, 2 nabi. Jadi 98% nabi ini didominasi oleh, atau 97% nabi didominasi oleh Bani Israel.
12 nabi yang bukan Bani Israel, 4 itu bangsa Arab. Dan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Banyaknya nabi dari Bani Israel ini menunjukkan bahwa Bani Israel tidak cukup dibimbing oleh seorang nabi, harus banyak nabi. Ya, seperti dalam sebuah kelas, ada yang kelas anak-anak baik adabnya dan ada kelas yang anak-anak kurang baik adabnya. Sehingga anak-anak yang kelasnya ini kurang baik adabnya tidak cukup dengan satu guru, harus ada guru helper. Nah, tapi kalau anak-anak yang soleh cukup dengan satu guru. Nah, begitu halnya juga dengan kenabian. Ya, Allah sebetulnya ingin memuliakan bangsa ini, namun karena keburukan sifat mereka, maka banyak sekali nabi yang Allah utus dari kalangan mereka. Nah, berbicara tentang Bani Israel dalam arti konspirasi global yang terkait dengan makar mereka di dunia ini, itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita lihat di zaman Nabi Musa, mereka Bani Israel ini terkena fitnah. Fitnah yang dimaksudkan adalah fitnah dari sosok yang bernama Samiri, di mana dia berhasil memperdayai Bani Israel ketika mereka dalam pengungsian pelarian mereka dari Mesir menuju negeri yang Allah janjikan. Sebetulnya Allah akan menjadikan mereka akan memberikan tempat tinggal di Palestina, di bumi Syam. Namun saya yakin bukan di Al-Quds, tapi di sekitar. Namun karena mereka tidak mau masuk ke Al-Quds dan mereka berbuat pelanggaran, berbuat makar ya, dan berbuat ingkar, maka Allah haramkan Al-Quds untuk mereka. Nah, ketika mereka dalam pelarian itu mereka disesatkan oleh Samiri, satu sosok manusia yang saya melihatnya dia lebih dekat kepada sosok yang kita kenal sebagai Dajjal. Ya, mereka disesatkan oleh Samiri menyembah batu sapi. Ketika Nabi Musa AS pergi mendahului mereka menuju ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu Taurat. Nah, kemudian yang kedua, melihat akhlak mereka yang kurang begitu bagus, yang tidak beradab terhadap Nabi mereka selama dalam perjalanan hingga pada akhirnya akan menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa dicaci maki oleh mereka. Ya, sampai-sampai ya kata-kata yang kurang bagus yang diucapkan oleh mereka pada Rasulullah SAW, pada Nabi Musa AS. Sampai Nabi Musa mengatakan, aku membawa kalian ke Laut Merah ini bukan karena keinginan, ini perintah Allah. Allah selalu bersama kita. Nah, sampai situ saja Nabi Musa masih saja mendapatkan keburukan. Hingga pada akhirnya ketika berada di padang api, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke bumi Al-Quds, untuk melaksanakan sholat di sana. Itu adalah kiblat para nabi dan rasul selain Nabi Adam AS. Itu mereka masih juga menampakkan kekufuran mereka, keikram sehingga Allah haramkan itu, dan Nabi Musa pun pada akhirnya berpisah dari mereka. Ya, inna khudna ilaik, kami menyerahkan urusan mereka kepadamu ya Allah. Aku sudah tidak bisa lagi mengurus mereka kecuali hanya diriku, saudaraku, dan orang yang beriman. Bayangkan, sekelas Nabi Musa AS yang luar biasa, ramennya, tahu ya, karakternya keras juga, tapi tidak mempan untuk menghadapi bangsa yang sama. Kemudian para ulama yang batas pada masalah keingkaran mereka terus berlanjut sampai Nabi Isa AS diutus. Ya. Apa yang makar yang mereka lakukan? Makar yang mereka lakukan adalah memasukkan Taurat menjadi Islam. Yahrifun al-kalimah mawadih, summa yaktubun al-kitab bi aydihim, summa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya, lalu mereka tulis ayat itu dengan tangan mereka sendiri, lalu kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal itu bukan datang dari Allah. Nah, salah satu tujuan Allah SWT memberikan, selain mewahyukan Injil kepada Nabi Isa AS, Allah SWT juga mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa AS, mengilhamkan Taurat kepada Nabi Isa untuk meluruskan Taurat yang telah disimpan oleh mereka para pendeta Sanhedrin di zaman saat itu. Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya sudah lahir seusia dengan Nabi Isa AS, di mana Nabi Zakaria merawat Nabi Yahya dan Nabi Isa AS di Al-Quds ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa. Nah, pada saat itu Palestina ada dalam kekuasaan Romawi dipimpin oleh Herodes, Great Herodes.
Ada yang mengatakan demikian. Tanda petik Raja Herodes yang agung. Nah pada saat itulah terungkap konspirasi pertama terhadap kitab Allah, yaitu bangsa para pendeta Sanhedrin Yahudi. Mereka merubah Taurat dari tempatnya, lalu mereka klaim itu adalah Talmud. Tapi sebetulnya mereka sempat mengatakan itu Taurat, yang kemudian ketahuan sama Nabi SAW. Ya. Mereka menyampaikan itu kepada umat Nasrani, Yahudi dan Nasrani yang ada di Al-Quds. Ya, mereka mengatakan ini Taurat dan ketahuan sama Nabi SAW bahwa mereka telah melakukan perbuatan makar, merubah Taurat di tempatnya dan mengklaim itu Taurat adalah bukan Taurat. Nah, perubahan yang mereka buat kemudian dikenal dengan nama Talmud. Bangsa pendeta Sanhedrin yang kemudian menjadi cikal bakal dari Illuminati, Kabalah yang kemudian punya banyak turunan dan banyak sekali turunannya di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya, kecuali di Indonesia, ya, ada banyak turunannya dan ada yang berlari di bidang partai politik, ada yang lari di bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan sebagainya, luar biasa. Bahkan ada yang lari di bidang agama, ya, dan menjadi menteri, ya. Itu benar, ya. Apa betul itu? Nah, para ulama yang jadi menteri itu. Pada saat itulah Nabi SAW membongkar konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta. Ketika mereka menyampaikan Taurat, tanda petik, Taurat palsu itu pseudo Taurat, maka Nabi SAW naik waktu yang pada itu masih usia 7 tahun, antara 7 sampai 9 tahun. Nabi SAW mengatakan, wa inna lakum celakalah kalian, inna kuntu haripun dan kalimah ma'am. Sungguh kalian telah merubah satu ayat dari tempat. Kalian telah merubah wahyu. Taurat tidak seperti itu. Taurat ini begini-begini, subhanallah. Setiap pendeta Sanhedrin menyampaikan ceramah mereka tentang Taurat yang mereka palsukan, dibantah langsung oleh Nabi Isa. Hal ini yang membuat mereka marah. Kemudian pada akhirnya mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa. Ini saya coba ceritakan singkat, ya, karena bahasa itu mungkin agak panjang. Maka kemudian terancamlah nyawa Nabi Isa itu, ya, dan terbukti Herodes berhasil dihasut oleh para pendeta Sanhedrin dengan membuat sebuah doktrin palsu tentang ketuhanan yang menjelma menjadi manusia. Pada akhirnya mereka mengklaim Nabi Isa ini adalah penjelmaan Tuhan, ya, Ilahul Mubasyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yaitu Nabi Isa. Maka Nabi Isa harus disalib, ya, dibunuh dan dikorbankan untuk menebus dosa manusia, Pada saat itulah Nabi Isa kemudian menyaksikan bagaimana mereka menyiksa Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, menyembelih Nabi Yahya, lalu menggergaji Nabi Zakaria yang ada di dalam sebuah pohon dalam kisah Nabi. Kemudian Nabi Isa pergi mengembara. Dalam perjalanan ini Nabi Isa menemukan kaum yang beriman sehingga terbentuklah Hawariyun dan terbentuklah kaum Nasrani. Nah, pada saat itu pun Allah SWT mencoba melindungi Nabi SAW dari makar. Nah, pada saat itu ada sosok lain yang kemudian sebetulnya sosok lama yang berbaju baru, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini kemudian memanfaatkan situasi yang saat itu menguntungkan bagi dia, yaitu mempengaruhi dan memperbudak para pendeta Sanhedrin menjadi pengikutnya. Nah, hingga cerita perempuan kepada Allah SWT. Allah uji peristiwa itu, Allah uji Nabi Isa AS dengan fitnah yang tanda petik mengatasnamakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Satu, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, bahwa ada yang mengatakan Nabi Isa adalah satu dari Tuhan. Itu adalah fitnah dari Allah yang muncul saat itu ketika Yudas Iskariot muncul. Nah, hal ini disambut oleh kelompok pendeta Sanhedrin ini dan kemudian bergabung bersama dia. Nah, Prabowo yang membantu SWT. Saat itu kemudian Nabi SAW diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Lalu sosok Yudas Iskariot yang sebetulnya dia adalah sosok sendiri zaman Nabi SAW, dia menggantikan posisi Nabi SAW. Sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa pernah mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat bukan. Apa maksudnya? Yudas Iskariot berkhianat, memberitahukan kepada siapa? Herodes dan para Romawi di mana Nabi Isa dia berkhianat. Kenapa? Karena dia tergiur dengan tawaran Raja Herodes, yaitu sepertiga harta kerajaan Herodes hadiahnya dan juga posisi sebagai patih kerajaan apabila memberitahukan di mana Nabi Isa.
hal itulah yang membuat Yudas Iskariot berkhianat, lalu memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan itulah saat di mana Nabi Isa diangkat terakhir. Dan pada saat itulah Allah serupakan Yudas Iskariot menjadi Nabi Isa. Tingkat cerita dialah yang ditangkap dan dialah yang besar. Nah, orang pendeta Sanhedrin ini kemudian dengan kelompoknya menyaksikan hal itu, bahwa Nabi Isa ini benar-benar Isa, karena Allah serupakan wajah Yudas menjadi Nabi Isa. Namun Allah bantah itu di dalam Al-Quran, dan ada pengikut Nabi Isa yang paham bahwa itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang berkhianat dan menggantikan tempat kita. Siapa orang yang paham? Yang pertama Barnabas, yang kembali menuliskan Injil, dan Injil Barnabas ini kemudian ditulis kembali oleh Maximilianus. Maximilianus ini adalah pemimpin Ashabul Kahfi, putra dari Senator Roma saat itu, yang kemudian diangkat menjadi penasihat tinggi oleh mertuanya, Raja Diocletianus yang berkuasa di Jordania. Saat itu Jordania Syam menjadi jajahan dari Romawi. Nah, pada saat itu pun kemudian muncul lagi upaya untuk menciptakan kitab-kitab 9. Injil pun dipalsukan oleh mereka. Nah, ini makar berikutnya yang mereka lakukan. Nah, para bola yang dapat Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian muncullah tandingan-tandingan dari Taurat, ada Talmudia, ada Talmud khusus dan ada Injil, ada kitab-kitab yang lain. Nah, maka Taurat dan Injil Allah angkat, lalu Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, sampai Rasulullah SAW diutus, kelompok yang bernama Yahudi, para pendeta Sanhedrin, mereka membentuk persekutuan yang kemudian diberi nama Yahudi Talmudian. Nah, Yahudi Talmudian inilah yang kemudian juga berhasil mempengaruhi pengikut Nabi Isa, sehingga terbentuklah kelompok yang juga memasukkan ya, bergabung bersama mereka. Kelompok inilah yang menjadi nenek moyang dari munculnya keyakinan agama Kabalah, yang pada zaman Rasulullah SAW diutus, agama Kabalah ini sudah ada. Nah, para boleh dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka bisa melakukan ini? Siapa lagi yang mereka bela kalau bukan iblis dan dajjal? Kita tidak boleh menolak apa yang dikatakan oleh iblis ketika dia ingin menunjukkan kalau dia lebih pantas dari Nabi Adam. Ketika Al-Jazil tidak mau sujud kepada Allah, lalu Allah minta dia sempat meminta tangguh kepada Allah. Jadi mengatakan, lebih ma'agwai tadi lah aku dan dalam musyrikul mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan halangi mereka dari siratal mustaqim. Yang menarik di sini adalah dia menyebutkan siratal mustaqim. Apa itu arti siratal mustaqim? Kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 51, surat Al-Imran ayat 51, kemudian surat Maryam ayat 36, surat Maryam ayat 36, dan surat Yasin ayat 60-61. Ya. Di sana dikatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Jadi arti siratal mustaqim itu sebetulnya adalah tauhid. Jadi maksud dari perkataan iblis dengan mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, surat Al-A'raf ayat 16. Karena aku telah menghukum aku tersesat, maka aku akan halangi manusia dari siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim ini adalah tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Artinya akan ada sosok lain yang akan disembah selain Engkau ya Allah. Siapakah dia? Ialah yang kita kenal dengan Dewa Matahari yang lahir pada tanggal 25 Desember. Kenapa harus 25 Desember? Mafilah rahmatullah. Di bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan mendekat ke cakrawala. Ya, makin mendekat ke cakrawala, maka cuaca makin dingin. Untuk negara-negara yang beriklim subtropis seperti Palestina, itu cenderung cuaca sangat memburuk, dingin, sehingga turun salju. Ya. Pada tanggal 22, 23, 24 Desember, matahari ada pada ufuk dia, pada di bawah garis, dia tidak muncul. Sehingga disebutkan matahari mengalami kematian selama 3 hari. Qadarullah, riwayat yang kita dengar, Nabi Isa alaihissalam diangkat dan Yudas yang menggantikannya dikubur selama 3 hari, lalu digali oleh Barnabas pada hari yang keempat. Ya. Doktrin ini dipakai. 22, 23, 24 mengalami kematian. 25 Desember matahari naik ke atas mengarah ke arah yang berlawanan ke utara. Ya. 25 Desember matahari naik muncul ke arah yang berlawanan.
Itu tanda musim berganti dari musim dingin selama 3 bulan ke musim semi. Maka saat itulah musim ini. Maka lahirnya matahari 25 Desember, mereka katakan seperti sunrise, Sunday, Sunday. Hari lahirnya dewa matahari. Nabi Isa dilahirkan bulan Agustus, dan bukan di Bethlehem, tapi di Arika, di Jericho. 2 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat ada pohon kurma dan air di sana, saya tidak melihat. Mungkin tidak sampai, tapi saya lebih cenderung kepada Jericho. Jericho kebun kurmanya ada, kurma penghasilnya betul bagus, ya kurma maju, kemudian juga sumber airnya masih ada. Alhamdulillah beberapa ulama di Palestina yang sempat jadi guru saya, dan saya temui itu mereka sepakat dan bisa dilahirkan di Arika atau di Jericho. Hari kira-kira rahmatullah, konspirasi itu terjadi, maka mereka mencoba kembali merubah Taurat, agama tauhid yang dulu sampai ke Nabi Musa sampai Nabi Isa, diubah menjadi agama pagan.